Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ikhwan semuanya. Kita melanjutkan pembahasan, masih dalam pembahasan sholat Jumat. Terakhir kita membahas berkaitan dengan khutbah. Jadi untuk kaitan dengan khutbah ada rukun-rukun. Sebelumnya sudah ada pembahasan berkaitan dengan syarat-syarat. Tadi ada pembahasan berkaitan dengan rukun-rukun. Kita ulangi karena cuma pendek dan tidak banyak. Rukun khutbah itu kan ada 5. Nah, 5 ini ada rukun yang memang dia harus terpenuhi di setiap khutbah. Jadi dari 5 ini ada 3 rukun yang dia harus ada di setiap khutbah. Nah, kemudian 2 rukun lainnya, itu dia tidak harus ada di setiap khutbah, tapi hanya ada pada salah satu dari kedua khutbah Jumat. Nah, berkaitan dengan khutbah Jumat yang dilaksanakan 2 kali, dan itu ijma, kesepakatan di kalangan para ulama. Jadi tidak ada yang menyelisihi berkaitan dengan pelaksanaan khutbah Jumat itu dia dilakukan 2 kali khutbah. Ya, 2. Jadi kalau kita kenapa kok dalam khutbah Jumat itu duduk? Kalau mungkin dulu pas ketika saya sendiri ketika pas masih kecil gitu kan, khutbah Jumat ngapain khutibnya kok dia dadak duduk bareng gitu. Kayak kita ngerasanya kan mengiranya khutbah dia khutbah satu kali. Cuma memang itu ketentuan dan dalam tata cara pelaksanaan ibadah tersebut itu bahwa yang namanya khutbah Jumat itu dia bukan 1 kali tapi 2 kali. Dan harus dijeda dengan yang namanya duduk. Ini kan sudah kita bahas dalam syarat-syarat yang di kesempatan sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ada dari 5 rukun tersebut itu harus terlaksana di setiap khutbah. Nah, apa saja? 1 yaitu berkaitan dengan tahmid. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala kan dia harus ada di setiap khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Insyaallah ini kalau ini jarang terlewatkan. Berkaitan dengan tahmid itu soal jalan terlewat. Dan kemudian berkaitan dengan sholawat, yang kedua sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang terlewatkan, kadang terlewatkan. Entah di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Entah di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Nah, kadang khatib mungkin tidak terlalu perhatian, dia tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu bagian dari rukun. Yang namanya rukun kalau tidak dilaksanakan ya berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya sholat Jumat harus didahului dengan khutbah. Jadi syarat sahnya sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Nah, kemudian yang ketiga itu wasiat takwa. Nah, wasiat takwa biasanya tertinggal di khutbah yang kedua. Jadi kalau sholawat itu bisa kadang tertinggal di khutbah pertama, kadang di khutbah kedua dia tertinggal. Coba untuk wasiat takwa jarang terlewatkan di khutbah pertama. Coba di khutbah kedua itu sering terlewatkan. Jadi sering terlewatkan untuk berwasiat takwa. Khatib tidak mewasiatkan takwa kepada jamaah. Hanya mencukupkan wasiat takwa itu pas di khutbah yang pertama. Padahal yang namanya wasiat takwa itu dia harus dilaksanakan ataupun dilakukan di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua. Kenapa? Karena memang 3 rukun ini dia harus ada di 2 khutbah. Harus ada di 2 khutbah. Nah, kemudian ada pembacaan ayat. Nah, pembacaan ayat bebas mau di khutbah pertama atau di khutbah kedua, bebas, silahkan, tidak masalah. Tapi biasanya dibacanya di khutbah pertama. Kalau di khutbah pertama, pembacaan ayat di khutbah pertama itu insya Allah jarang terlewatkan, hampir tidak terlewatkan. Insya Allah tidak terlewatkan untuk pembacaan ayat Al-Quran di khutbah pertama. Seperti ya bacaan biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan bacaan ayat. Nah, kemudian rukun yang terakhir yaitu yang kelima, doa kepada kaum muslimin di khutbah yang kedua. Dan ini juga insya Allah tidak terlewatkan karena rata-rata ya mesti khatib dia berdoa walaupun mungkin singkat, tidak terlalu panjang, tidak masalah. Tapi dia sudah sah. Jadi tidak ada syarat yang namanya doa ketika masuk khutbah kedua itu dia harus panjang. Kadang bahkan
Sebagian itu ketika berkhutbah, khutbahnya di khutbah kedua langsung doa. Jadi isinya ketika khutbah kedua adalah doa. Jadi insya Allah kaitan dengan doa ini dia tidak tertinggalkan. Tapi yang tertinggalkan adalah berkaitan dengan sholawat, kemudian berkaitan dengan wasiat takwa. Wasiat takwa yang paling sering, yang paling sering. Nah, kita beberapa kali menghadiri sholat Jumat, ketika sholat Jumat kemudian khatib tidak mewasiatkan takwa di khutbah yang kedua. Nah, ini berkaitan dengan rukun-rukun khutbah yang dia harus terpenuhi. Dan dulu dalam bahasa syarat kan kita sebutkan rukun-rukun ini dia dilaksanakan dengan berbahasa Arab. Dilaksanakan dalam berbahasa Arab. Tidak cukup ketika seumpamanya khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang disyaratkan dia harus terlaksana dalam bahasa Arab. Makanya bagaimana ketika khatib berkhutbah usikum wa ya nafsi bitaqwallah atau usikum bitaqwallah kalau pengen lebih pendek ya. Jadi dengan kita mengucapkan usikum bitaqwallah itu insya Allah cukup. Maknanya khatib sudah mewasiatkan kepada jamaah untuk dia melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu juga cukup. Nah, tapi kan akan lebih sulit dan dibandingkan dengan kita memerintahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan melarang dari menjalankan atau mengerjakan larangan-larangan Allah dengan berbahasa Arab. Masih gampang untuk kita mengucapkan wasiat takwa usikum bitaqwallah, sudah selesai. Jadi berkaitan dengan rukun-rukun yang dia harus terpenuhi di dua khutbah Jumat. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi berkaitan dengan rukun-rukun tersebut itu dia harus terpenuhi karena akan berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan sholat Jumat. Dia akan berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan sholat Jumat. Dan kemudian sunnah-sunnah khutbah. Jadi kalau tadi kan rukun ini kalau sudah terpenuhi berarti khutbah itu dia sah. Khutbah tersebut itu dia sah selama dia terpenuhi. Makanya ketika seorang dia berkhutbah kemudian innalhamdulillah tsumma usolli wa usallimu ala Rasulillah, kemudian usiku wa ya nafsi bitaqwallah, terus kemudian dia mengucapkan ayat semuanya. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duduk dan berdiri lagi, kemudian innalhamdulillah tsumma usolli wa usallimu ala Rasulillah usiku wa ya nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi ini kan rukun. Kadar minimal yang harus terpenuhi. Kadar minimal yang harus terpenuhi. Karena sudah muatan khutbahnya apa sih? Wasiat takwa. Jadi muatan khutbah yang dalam rukun tersebut ya wasiat takwa tadi, dengan seseorang untuk khatib yang mewasiatkan takwa kepada jamaah itu, yaudah itu muatan khutbahnya. Dan berkaitan dengan khutbah Jumat. Dengan pelaksanaan tadi kan cuma berapa? Tidak sampai 2 menit selesai khutbah. Makanya sebenarnya dari khutbah Jumat itu lebih pendek daripada sholatnya ya. Ya lebih pendek daripada khutbah Jumatnya dalam kadar patokan normalnya. Jadi ini rukun yang dia kalau sebabnya dia terpenuhi sudah selesai, ya kan? Nah ini yang perlu untuk kita. Jadi soalnya tidak sulit loh. Khutbah Jumat itu tidak sulit, bukan sesuatu yang sulit yang akhirnya kemudian harus ditakuti ketika tidak ada khutbahnya. Tidak ada. Sudah kita bubar, kita pindah ke masjid yang lain. Karena kejadian bubarnya jamaah karena khatibnya tidak datang itu kejadian berapa kali, bukan sekali 2 kali. Kejadiannya banyak. Gara-gara khatibnya tidak datang kemudian bubar, jamaahnya bubar, bingung. Kenapa? Karena waduh gimana ini, ntar siapa yang khutbah? Suruh khutbah ntar pas berdiri di depan ntar dredeg. Kemudian juga apa yang mau diucapkan, bingung. Ini kan berkaitan dengan khutbah tadi. Saya contohkan berkaitan dengan khutbah Jumat tadi kan saya contohkan khutbah Jumat yang biasa tidak sampai 2 menit selesai.
Jadi berkaitan dengan rukun-rukun yang dia harus terpenuhi, yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang masuk sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah ataupun sunnah-sunnah dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Yang pertama itu mimbar. Disunahkan adanya mimbar. Jadi kalau semuanya kita melaksanakan khutbah kita melaksanakan sholat Jumat di gedung, kan tidak ada mimbarnya. Khatib maju ke depan, kemudian dia berkhutbah. Gimana? Cukup, tidak masalah. Karena yang namanya mimbar itu kan dia bukan syarat, bukan rukun, sunnah. Kalau semua ada mimbar, alhamdulillah. Tidak ada mimbar, itu tidak masalah. Jadi ada mimbar, alhamdulillah. Tidak ada mimbar juga tidak masalah. Kenapa? Karena yang namanya mimbar itu dia sunnah, bukan sesuatu yang dia harus terpenuhi ketika pas pelaksanaan khutbah. Itu kan sunnah, maknanya adab-adab yang bisa kita perhatikan ketika pas kita melaksanakan khutbah. Jadi kalau semuanya ada mimbar, alhamdulillah. Tidak ada mimbar, tidak masalah. Jadi tidak menghalangi untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Umpamanya mimbar masjid lagi tidak ada, mimbar masjidnya lagi rusak, tidak ada mimbar, udah kita ganti, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, kita mengganti dengan sholat zuhur. Tidak perlu, tidak ada mimbar aja bisa untuk dilaksanakan khutbah Jumat. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua yaitu salam. Salam itu dia sunnah. Imam datang kemudian dia mengucapkan salam. Pastinya salam itu kan ada dua. Satu ketika imam masuk masjid disunahkan untuk mengucapkan salam. Khatib ketika masuk masjid, kemudian ketika naik ke mimbar disunahkan untuk mengucapkan salam. Nah, ini berkaitan dengan salam ketika pas khatib dia naik ke mimbar. Karena biasanya khatib naik ke mimbar kemudian salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelahnya khatib duduk. Kenapa? Karena akan ada adzan biasanya. Dimulai dengan adzan. Ini termasuk bagian dari sunnah. Kalau tidak dikerjakan pun ya aslinya tidak masalah. Cuman mungkin orang-orang akan melihatnya kok aneh. Orang-orang akan melihatnya aneh. Dan kemudian yang ketiga yaitu julus ataupun duduk. Jadi setelah tadi imam itu dia naik ke mimbar, kemudian menghadap ke jamaah, terus habis itu kemudian dia mengucapkan salam, disunahkan untuk duduk. Jadi disunahkan untuk duduk. Terus kan ada muadzin dia ada nih. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita lihat kan, orang sudah biasa kita lakukan. Kemudian berdiri di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ketika berkhutbah ya biasanya kan mimbar, di atas mimbar. Kalau untuk mimbar ini kan dia, kalau mimbarnya Rasulullah kan 3 tingkatan ya, tiga tingkatan. Kalau di kita ya enggak, dan disyaratkan yang penting ada mimbar. Seperti mimbar yang ada seperti ini juga enggak masalah, boleh-boleh saja, yang penting ada mimbarnya. Karena apa yang disebut sebagai mimbar udah itu dia masuk dalam kategori sunnah yang kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala mengikuti apa yang dituntutkan ataupun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian bertumpu pada pedang atau tongkat. Kalau pada pedang di tempat kita nggak ada, kecuali mungkin punya pedang di rumah di bawah ketika pas khutbah. Jadi kalau semuanya dia bertumpu, kalau zaman dahulu itu kan menggunakan pedang itu kan senjata. Jadi senjata itu dulu yang namanya senjata ya mereka dibawa ke mana, dibawa ke masjid itu. Para sahabat pun juga biasanya membawa, cuman ada ketentuan-ketentuannya, kapan boleh, kapan tidak boleh. Nah, maka termasuk bagian dari sunnah adalah yang bertumpu pada pedang, atau kalau sekarang ya gampangnya tongkat. Ketika tidak ada pedang, sekarang kan di beberapa tempat biasanya di mimbar ini kan ada tongkatnya, digunakan untuk bertumpu. Kenapa? Ya karena mengikuti apa yang menjadi sunnah dan yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah. Nah, beliau biasanya bertumpu pada pedang atau bertumpu pada tongkat. Nah ini, kalau seumpamanya tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada tongkat dan pedang ya sudah bebas lah, tangan itu sebenarnya tidak ada ketentuan. Kalau mic ya ada, kalau kita biasanya di beberapa masjid kan mic-nya sudah nempel gitu kan, jadi tidak perlu dipegang. Di beberapa masjid harus megangi mic gitu. Ya sudah, akhirnya bertumbuhnya pada mic. Kalau semuanya tidak ada, ya tangan mau diletakkan di atas mimbar, mau diletakkan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, gitu. Ataupun mungkin ditaruh di samping ya. Boleh lah.
tidak masalah. Tangan yang penting. Nah, tangan ini kan dia kalau sumpamanya dia ada tumpuan tadi seperti tongkat, itu kan dia bisa bertumpu pada tongkat. Nah, sekarang karena model mimbarnya, kalau mimbar zaman dahulu itu kan cuma tangga 3 gitu kok. Beda pada zaman sekarang, mimbar kan biasanya depannya kan ada. Depannya kan ada sesuatunya, ada apa, penutupnya, kemudian ada tempatnya gitu kan. Dan yang membantu khatib ketika khatib berkhutbah menggunakan teks kan dia bisa naruh di atas mimbarnya. Kenapa? Kalau tidak ada, ntar khatibnya bingung. Khatibnya bingung mau naruh, bingung. Makanya biasanya berapa saya menghadiri sholat id di lapangan itu kayaknya baru berapa kali, sekali atau 2 kali saya menghadiri sholat id. Ketika di atas biasanya kan ada panggung, naik panggung, kemudian kalau khatib berkhutbah kan tidak ada mimbarnya. Jadi ketika khatibnya itu membawa teks, umpamanya ingin membacakan teks khutbahnya, kadang mungkin khatibnya bingung teksnya mau ditaruh di mana. Ketika pas khutbah di lapangan, akhirnya khatibnya bawa teks, dipegang, kemudian berkhutbah dengan memegang mic. Karena kalau semuanya ada mimbarnya kan enak, khatibnya tinggal naruh di atas mimbar, kemudian khatib bisa berpatok pada berpegangan mimbar, kemudian membacakan teks yang ada di hadapannya. Karena tidak ada, ya sudah, akhirnya khatibnya juga akibat. Terus kalau mau duduk juga bingung, kadang mau duduk karena tidak ada mimbarnya dan tidak ada kursinya. Kalau khutbahnya mau 2 kali, akhirnya juga kebingungan mau duduk juga bagaimana. Nah, karena secara pelaksanaan yang namanya khutbah id dan khutbah yang lain itu sama seperti khutbah Jumat. Tidak ada perbedaan kecuali dalam tataran sunnah-sunnahnya saja. Nah, dalam tataran sunnah-sunnahnya. Jadi dalam melihat berkaitan dengan bertumpu pada sesuatu, ini termasuk bagian dari sunnah. Sekarang kalau model mimbarnya seperti ini, ya biasanya khatib dia bertumpu, nah tangannya diletakkan di atas mimbar, atau mungkin berpegangan di pinggir mimbar, atau yang menurut khatib nyaman lah. Itu insya Allah kalau sebenarnya tidak ada tumpuan, ya tidak masalah. Kemudian menghadap ke jamaah. Jadi menghadap ke jamaah dan tidak noleh kanan noleh kiri gitu. Kecuali kalau mungkin jamaahnya banyak. Jadi sudah fokus khatib adalah menghadap ke jamaah yang ada di hadapannya, menghadap ke jamaah yang berada di hadapannya. Dan insya Allah tidak ada lah khatib menghadap ke kiblat ketika pas dia khutbah. Insya Allah tidak ada. Jadi namanya khutbah, ya berkhutbah mustami'nya dan ada di hadapannya, dia menghadap membelakangi kiblat, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang dia mukhatabnya ataupun yang diajak berbicara itu kan jamaah yang berada di hadapannya, mereka menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketujuh dan termasuk bagian dari sunnah adalah mengangkat suara. Mengangkat suara. Makanya Rasulullah SAW ketika khutbah yang mensifati khutbah Rasulullah, karena Rasulullah idza khatab ala sawtuhu washtadda ghadabuhu. Rasulullah SAW itu kan ketika pas berkhutbah suaranya itu lantang, betul-betul diangkat, kemudian washtadda ghadabuhu. Jadi seakan-akan kalau orang marah itu kan orang marah yang dia mengangkat suara. Jadi ketika berkhutbah itu mengangkat suaranya. Jangan berkhutbah kemudian berkhutbah pelan. Jamaahnya sudah posisi waktu ngantuk, dan jamaahnya tambah ngantuk lagi. Jadi jamaah yang khutbah khatib membacakan teks khutbahnya, bisa kemudian membacakan teks cuman datar gitu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, terus sampai terakhirnya tidak ada intonasi sama sekali dalam pelaksanaan khutbahnya. Sudah ada jamaah sudah memang waktunya ngantuk, capek habis kerja. Kemudian yang khutbah datar, suaranya lirih, tidak terdengar, bahkan untuk yang soft belakang pun tidak terdengar. Ya karena menambah suasana itu tepat untuk tambah ngantuk. Akhirnya jamaahnya semuanya pada nah, makanya khatib ya bagaimana ketika berkhutbah itu agak mengangkat suaranya. Yang tidak terbiasa mengangkat suara, latihan untuk mengangkat suara. Yang namanya khutbah itu kan kita bisa melihat bagaimana khutbah. Sekarang di media sosial banyak khutbah dari para orator. Khutbah dari para orator itu kan masya Allah yang bisa menggerakkan massa. Itu masya Allah.
Bahkan kadang ada yang tidak sadar gitu, saking semangatnya para jamaah gitu kan. Saking semangatnya para jamaah dulu pernah ketika di universitas itu, ketika salah seorang syekh berkhutbah, kemudian saking para jamaah itu antusias untuk mendengarkan khutbah itu sampai kemudian takbir Allahu Akbar. Akhirnya Bapak Fatihnya udah tenang ini khutbah Jumat, jadi kita tetap harus berkhidmat juga dalam pelaksanaannya, tetap khidmat walaupun khotibnya itu lantang dalam berkhutbah mengangkat suara, tapi juga bagaimana jamaah juga mereka antusias, tapi antusiasnya juga tetap menjaga adab-adab dalam pelaksanaan Jumat gitu. Karena sudah kayak orasi mungkin di tanah lapang atau di mana gitu. Akhirnya para jamaah kemudian bertakbir semuanya. Jadi alhamdulillah bagaimana seorang khatib itu dia tidak hanya sekedar melaksanakan prosesi khutbah, tapi juga dalam berkhutbah itu kan berkhutbah menyampaikan sesuatu kepada para jamaah. Nah, kemudian jamaah tersebut juga bisa mendapatkan faedah dari khutbah Jumat tersebut. Kenapa? Karena khutbah sholat Jumat itu kan wajib bagi setiap laki-laki. Maka dulu kita sebutkan setidaknya orang yang tidak pernah ikut majelis taklim umpamanya, ketika pas waktu sholat Jumat kan datang ke sholat Jumat, nah kemudian dapat pencerahan, dapat mau'idhah, dapat peringatan di khutbah tersebut. Jadi setidaknya seminggu sekali menghadiri majelis taklim walaupun Jumatan. Jadi walaupun seminggu sekali. Dengan adanya khutbah itu kan khutbah kalau semuanya ada khutbah tahunan, tahun untuk minggu ini, bulan ini pembahasan tentang apa gitu. Biasanya kan ada khutbah selama 1 tahun. Ya, dari situ kan juga setiap orang setidaknya selama 1 tahun itu kan bisa mendapatkan sekitar berapa? 50-an. 50-an lebih, 56 ceramah, 56 nasihat dan pencerahan minimalnya. Kalau sebabnya dia tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah, dia sholatnya di rumah terus, kecuali pas waktu Jumatan aja. Pas waktu Jumatan dia ke masjid. Setidaknya tidak masalah. Kalau seminggu dia sholat ke masjid sekali, pas ketika sholat Jumat, habis itu kemudian dia mendapatkan nasihat dalam sholat Jumat tersebut, mungkin diangkat oleh khatib berkaitan dengan fadilah keutamaan sholat berjamaah umpamanya. Akhirnya ternyata dalam sholat berjamaah itu dia ada fadilahnya yang sebelumnya mungkin tidak pernah terdetik dalam hatinya untuk ingin melaksanakan sholat fardu setelah berjamaah. Gara-gara mungkin dia hadir di salah satu sholat Jumat, akhirnya dia tertarik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara khutbah yang disampaikan oleh khatib tadi. Jadi bagaimana juga nasihat-nasihat tersebut itu bisa sampai kepada para jamaah, karena itulah waktu di mana jelas kaum muslimin yang laki-laki mereka itu berkumpul dan mereka selalu mendengarkan. Insya Allah mendengarkan. Dikit lah, jadi dari seluruh yang hadir di pelaksanaan sholat Jumat itu kan yang tidak mendengarkan khutbah itu kan dikit, jarang ya ngobrol sendiri. Biasanya kecuali kalau di luar karena saking penuh, kemudian di luar akhirnya ngobrol sendiri ya mungkin ada. Tapi yang berada dalam masjid ya insya Allah semuanya mendengarkan, kecuali yang ketika pas khutbah dalam kondisi tidur atau ngantuk, itu kan lain ceritanya, tapi kan tidak mengganggu yang lain. Nah, maka bagaimana khatib itu ketika pas berkhutbah berusaha untuk mengangkat suaranya supaya apa? Supaya ya, sampai apa yang ingin disampaikan oleh khatib kepada para jamaah. Nah kemudian yang ke-8 fasih dalam berkhutbah ya. Jadi fasih dalam berkhutbah itu kalau dalam bahasa Arab bagaimana bahasa Arabnya bahasa Arab yang baik. Dalam bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang dia baik. Itu ya kembali kepada persiapan yang dilakukan oleh seorang khatib. Kemudian yang yang ke-8, kemudian ke-9 termasuk sunnah khutbah adalah untuk memendekkan khutbah. Dalam sebuah hadis kan disebutkan kisah khutbatul rajuli ma'inatun min fiqh. Termasuk tanda dari kefakihan seseorang adalah ketika dia khutbahnya pendek, tidak terlalu panjang.
Tapi juga jangan terlalu pendek, maknanya terlalu pendek sekali. Sebagaimana tadi mungkin saya contohkan, khutbah cuma 2 menit selesai. Kasihan yang dari rumah baru berangkat dari rumah, ternyata sampai masjid sudah selesai sholat Jumat. Karena biasanya khutbah itu 20 menit, tapi ini tidak sampai 5 menit sudah selesai khutbahnya. Jadi berkaitan dengan khutbah itu pendek, sekitar 15 menit, 20 menit itu insya Allah normal. Ya maksimal paling panjang itu kalau mau khutbah setengah jam itu sudah lama. Setengah jam, khutbah setengah jam itu dia sudah lama. Kenapa? Karena kalau khutbah terlalu panjang sampai 45 menit, bahkan sampai 1 jam, orang yang memiliki hajat bekerja, waktu istirahatnya cuma sedikit. Kemudian digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, khotibnya datangnya telat, khutbahnya lama. Akhirnya kan tambah 2 orang lagi. Ini kasihan ya, mungkin dia harus masuk waktu kerja, udah tidak, tinggal sebentar lagi, belum makan siang, harus masuk kerja lagi. Makanya waktu yang singkat tersebut itu bagaimana ya, pas masuk waktu Jumat, dan kemudian sudah masuk waktu yakin, kemudian dimulai khutbah Jumat 15 menit, 20 menit cukup. 15 menit, 20 menit cukup, nggak maksimal lah setengah jam. Setengah jam itu sudah cukup lama berkaitan dengan khutbah. Nah ini termasuk bagian dari sunnah dalam pelaksanaan khutbah, yaitu memperpendek khutbah. Nah kemudian selanjutnya termasuk bagian dari sunnah khutbah, yaitu adalah datangnya imam. Yaitu maknanya adalah ini disebutkan oleh beliau, ketika seumpamanya khatib itu dia datang, langsung kemudian memulai khutbah. Khatib itu datang, dia langsung memulai khutbah. Nah, jadi tidak perlu khatib itu datang seumpamanya di awal, kemudian nunggu sampai jamaah sudah penuh baru kemudian mulai khutbah. Kenapa? Karena aslinya yang namanya khatib itu dia datangnya terakhir sendiri. Khatib itu dia datangnya terakhir sendiri. Setelah kemudian jamaah itu sudah berkumpul semuanya, khatib datang langsung naik ke mimbar. Nah sebenarnya seperti itu. Cuma biasanya kalau semua mungkin khatib nunggu terakhir sendiri tempat kita, khatibnya ntar sudah ada, kalau ada khatib yang lain sudah naik. Kenapa? Karena ini udah telat nih 1 menit, sudah masuk waktu, nunggu 1 menit kok khatibnya belum datang. Nah, akhirnya khawatir, sudah khatib yang lain akhirnya naik. Ya, padahal pengennya khatib itu dia datang, pas ketika datang tanpa harus sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, langsung naik ke mimbar. Jadi yang namanya khatib itu ketika datang ke masjid, masuk ke masjid, langsung naik ke mimbar. Bukan kemudian datang tahiyatul masjid, nunggu dulu, baru kemudian naik ke mimbar, enggak. Tapi dia datang langsung naik ke mimbar, langsung melakukan khutbah. Nah itu seharusnya yang namanya khatib seperti itu. Nah cuma tadi mungkin ada di kita itu kan, kalau semuanya khatib melakukan hal tersebut, kadang dikiranya khatibnya telat gitu. Telat, akhirnya khawatir, udah siapa nih maju. Di pas masuk waktu zuhur, langsung kemudian satu orang langsung maju, karena takutnya ntar khatibnya dia tidak datang. Ya cuma mungkin ditunggu 5 menit lebih dahulu. Sudah masuk waktu zuhur semuanya, tapi kalau khatibnya belum datang, ya kita tunggu mungkin 5 menit semuanya. Kalau semuanya ternyata 10 menit kok belum hadir, ya bisa mungkin digantikan dengan yang lain. Siapa tahu mungkin memang betul-betul berhalangan. Tapi kalau baru 1 menit, 2 menit itu kan masih terlalu singkat kan? Karena kadang mungkin perbedaan jam antara jam di masjid dengan jam yang dimiliki khatib. Khatib sama jam masjid ternyata berbeda. Jam khatib jam sekian, jam masjid sekian. Khatib ngiranya belum masuk waktu, makanya khatib nunggu di rumah, kemudian pas berangkat ke masjid ternyata sudah mulai khutbah. Jadi akhirnya malah khatibnya pengennya itu mendapatkan sunnah supaya langsung bisa naik ke mimbar, kan malah telat melaksanakan sholat Jumat.
Kenapa? Karena ketika khotib sudah naik ke mimbar, udah malaikatnya sudah nutup catatan-catatan amal yang kemudian ditutup, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Khotibnya malah dia yang telat. Bagiannya dia berkhutbah untuk dapat sunnahnya tadi, malah khotibnya dia telat. Karena kalau semuanya baru 1 menit 2 menit ya bisa ditunggu terlebih dahulu sampai ntar kira-kira berapa menit, kayaknya memang mungkin khotibnya berharap baru mungkin bisa digantikan dengan khotib yang lain. Nah kemudian termasuk bagian dari apa? Bagian dari sunnah yaitu adalah menutup khutbah dengan ucapan astagfirullah li wa lakum. Jadi dengan istighfar. Nah, termasuk sunnah dalam berkhutbah adalah dia menutup khutbah dengan mengucapkan astagfirullah li wa lakum. Yang termasuk bagian dari sunnah dalam pelaksanaan khutbah. Biasanya kita ibadullah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun dan seterusnya. Itu yang biasanya di khotib di tempat kita menutup khutbahnya dengan ucapan walaupun tidak harus. Itu kan semuanya sunnah. Kalau khotib menutup khutbahnya selesai dengan salam itu tidak masalah. Jadi tidak masalah. Menutup khutbah dengan salam itu ya bukan sunnah, bukan sesuatu yang terlarang juga. Bukan sunnah, bukan sesuatu yang terlarang. Sunnah salam itu kapan? Ketika di awal khutbah. Di awal khutbah salam. Setelah selesai khutbah, apakah perlu salam? Ya tidak perlu. Salam atau tidak salam ya mau silahkan. Bukan termasuk bagian dari sunnah dan tidak termasuk dalam kategori larangan. Sama misal. Ya, jam 19 ini masih 15 menit. Masih 15 menit. Sampai ke mati. Ya, jadi berkaitan dengan sunnah-sunnah khutbah. Jadi mungkin berkaitan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, sedangkan untuk makruhannya menyelisih dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah tersebut itu masuk dalam kategori makruh, hal-hal yang dimakruhkan dalam khutbah. Nah kalau yang biasa disebutkan oleh para ulama zaman dahulu itu biasanya ketika bawa tongkat naik ke mimbar kemudian ngetok-ngetokkan tongkat ke mimbar, itu masuk dalam kategori yang disebutkan hal tersebut itu dia makruh dalam pelaksanaan khutbah. Aslinya meninggalkan sunnah-sunnah khutbah maka dia masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan dalam khutbah Jumat. Ini mungkin yang kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau semua ada pertanyaan, mohon silakan 1, 2 atau 3 pertanyaan kalau ada, mohon silakan.